Oke, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rifki Pradipta, di segmen Bisikan. Jadi, bincang asik keperawatan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial lagi. Kalau sebelumnya kita sudah mengundang Kak Ina dari perawat yang bekerja di Jepang. Hari ini kita kedatangan tamu lagi dari Jerman. Kita sapa dulu, selamat siang dari Indonesia, Kak Mera. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Gimana kabarnya Kak Mera hari ini? Puji Tuhan, baik. Ya, Alhamdulillah, baik ya. Oke, hari ini Kak Mera akan ditemani juga oleh Pak Ferry Effendi, selaku founder dari Pasar Kerja Perawat. Ya, Pak Ferry sudah siap bersama dengan Kak Mera untuk berbagi bagaimana kehidupan perawat Indonesia yang bekerja di Jerman, Pak, hari ini. Siap, Mas Rifki. Oke, baik. Untuk itu, mari bersama-sama kita simak bincang bisikan pada siang hari ini bersama Kak Maira serta Pak Ferry Effendi. Baik, Pak, waktu dan layar saya serahkan ke Pak Ferry dan Kak Maira. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Rifki dan juga terima kasih Kak Mera atas kedatangannya dan juga waktunya ya pada siang hari ini waktu Indonesia ya. Kak Mera, mohon izin di sana jam berapa ya sekarang Kak Mera? Masih jam 8 pagi, Pak. Jam 8 pagi. Wah, ini Oke. berarti ini ya apa? Dingin ya di sana ya? Atau lagi musim apa nih? Sekarang peralihan ke musim semi, jadi udah lumayan hangat. Oh iya iya iya. Jadi ingin ke sana ya. Ini Surabaya dan kayaknya di Jawa lagi musim panas ini Kak Mel. Jadi walaupun beberapa daerah hujan tapi ya panasnya luar biasa ya. Ya, Kak Mera, ini mohon izin tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rifki ya. Kita siang hari ini akan apa ngobrol santai, bincang santai ya. Kita menyebutnya bisikan gitu ya, bincang asik keperawatan gitu. Nah ini Kak Merah apa? eh, kita sebenarnya sangat ini ya sangat apresiasi ya dan juga kita salut dan juga hormat gitu ya ke Kak Merah ya karena kalau kita ketahui sejauh ini banyak perawat Indonesia yang sudah beberapa ya bekerja ke luar negeri ya terutama di benua Asia gitu ya. Sebagian besar ada yang ke Jepang gitu ya, terus ada juga yang ke beberapa negara Asia lainnya walaupun tidak banyak gitu ya seperti Singapura ya, Taiwan dan negara-negara lain gitu dan ada juga yang ke Middle East gitu ya, entah itu ke Kingdom of Saudi Arabia ya ataupun ke Kuwait gitu ya. Nah, ini kamera ini unik gitu ya karena kamera ada di benua Eropa gitu ya. Jadi khususnya di Jerman. Nah, mungkin Kak Mera bisa ini apa cerita dulu ke kami apa memperkenalkan diri di awal gitu Kak Mera ini sebelum kita ini ya apa bincang-bincang lebih jauh Kak Mera dari mana gitu ya alumni mana dan apakah memang ya dari dulu punya impian bekerja ke luar negeri gitu Kak Mera. Uh, iya, Pak. Sebelumnya terima kasih juga untuk kesempatannya. Sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu. Nama lengkap saya Maira Dewi Puspita Wijayanti. Saya masih berusia 24 tahun. Saya lulusan dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Semarang tahun lulusan 2020 dan saya bekerja di Jerman mengikuti skema G2G uh, untuk angkatan pertama. Sebelumnya sebelum mengikuti G2G ini karena saya juga baru lulus waktu itu COVID-19 lalu hmm, tidak begitu banyak kesempatan lapangan kerja. Semuanya yang dibutuhkan pasti berkaitan dengan COVID seperti relawan seperti itu dan saya bekerja di Jakarta sebelumnya 1 tahun di uh,
klinik untuk pemeriksaan COVID-19 selama 1 tahun. Kemudian dalam di tahun 2021 tersebut saya mendapatkan informasi mengenai program G2G ini atau program pemerintah ini untuk bekerja di Jerman. Dan itu angkatan pertama, jadi saya langsung mempersiapkan untuk dokumen-dokumennya, dokumen terkait seperti ijazah dan lain-lain, semuanya tertera di website dari BP2MI. Kemudian proses pendaftaran, ada proses selanjutnya verifikasi dokumen, lalu ada juga proses wawancara. Nah, wawancaranya ini langsung dengan pihak dari Jermannya, Pak. Jadi langsung dengan pihak Bundesagentur für Arbeit, atau itu di Indonesia seperti Kementerian Tenaga Kerja mungkin ya. Jadi wawancaranya dalam bahasa Inggris, tapi dari pihak BP2MI juga menyediakan translator atau penerjemah. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin takut, khawatir, wah saya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya jelek, kurang, tidak usah khawatir karena dari pihak pemerintah juga menyediakan penerjemah. Jadi saya rasa ini kesempatan yang sangat baik bagi teman-teman yang mungkin ingin bekerja di luar negeri. Lalu selanjutnya setelah proses pengumuman akhir, apakah lulus program atau tidak, setelah itu akan ada proses pelatihan bahasa. Nah, untuk teman-teman yang mungkin juga khawatir, wah bahasa Jerman seperti apa sih, susah nggak ya, dan lain-lain. Saya tidak mempunyai pengalaman sama sekali sebelumnya, belum pernah latihan bahasa Jerman, belum tahu juga bahasa Jerman, mungkin tahunya yang sekedar Guten Morgen, seperti selamat pagi, hanya sapaan seperti itu. Selama proses pelatihan ini ada 3 level A1, A2, dan B1, dan semuanya dibiayai oleh pemerintah. Jadi untuk teman-teman juga yang khawatir, wah saya nggak ada uang untuk pelatihan bahasa, gimana nanti kalau harus bayar dan lain-lain, semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Bahkan untuk ujian juga ditanggung oleh pemerintah. Bahkan yang menurut saya juga merupakan satu apresiasi juga dari pemerintah adalah ketika kita lulus ujian untuk dalam 1 kali percobaan, dari pemerintah menyediakan bonus atau seperti uang apresiasi lah, sekitar 250 euro. Jadi ini juga menurut saya sangat baik programnya. Setelah itu ada proses matching dengan pemberi kerja. Untuk proses matching ini kita juga bisa memilih apakah ingin bekerja di panti sosial, panti lansia seperti di Altenheim kalau kami menyebutnya di Jerman, atau di rumah sakit atau di Krankenhaus. Teman-teman juga bisa memilih di mana teman-teman ingin bekerja. Setelah proses matching ini, lalu proses persiapan dokumen untuk berangkat ke Jerman. Nah, untuk proses persiapan dokumen ini seperti penerjemahan, lalu pembuatan visa, dan lain-lain, semuanya juga ditanggung oleh pemerintah biayanya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau bagi teman-teman yang terkendala dengan mungkin finansial, karena melalui program ini semuanya ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu Pak untuk proses awalnya. Oke, wah ini ya, kedengarannya seru sekali ya ini ya prosesnya mulai dari awal sampai keberangkatan gitu ya, karena banyak sekali support yang diterima ya oleh Kak Mera. Nah, Kak Mera ini tadi dijelaskan bahwa Kak Mera ini mendapatkan informasi tahun 2021 ya. Oke, Pak. Ya, tahun 2021. Nah, apakah memang Kak Mera ini ya, baru pertama kali mendengar kesempatan bekerja ke luar negeri saat itu, atau sebelumnya punya pandangan memang ya mau tidak mau harus bekerja ke luar negeri gitu?
Kalau sebelumnya dari saya pribadi memang dari dulu ingin ke luar negeri sih Pak. Dulu inginnya kuliah di luar negeri, tapi mungkin belum ada kesempatan. Lalu Iya, saya memutuskan kenapa nggak bekerja di luar negeri kalau memang belum bisa kuliah di luar negeri. iya, iya. Wah, Untuk keren ya. awalnya, ya untuk awalnya saya berpikirannya ke Jepang Pak, karena ada skema Oh, G2G juga yang ke Jepang dan itu itu juga sudah ya. sudah lebih dari 10 tahun saya kira, jadi sudah banyak juga teman-teman alumni dari uh, Poltekkes yang sudah bekerja di sana. Hmm. Nah, Awalnya Kak Mera ini memang kan, oh iya, um, mohon maaf. oh ya, awalnya memang saya berpikirnya cuman ke Jepang sih Pak, karena juga bukan saya merasa rendah diri ya Pak, tapi saya lulusan D3 dan kebanyakan yang dicari itu S1 nurse. Jadi saya agak agak memba bukan membatasi, agak merasa eh, Belum memenuhi gitu ya, belum iya memenuhi belum kualifikasi memenuhi. gitu. Jadi saat itu di pikiran saya yang mungkin bisa adalah program G2G Jepang. Tapi ternyata di tahun 2021 itu ada program G2G Jerman dan untuk minimalnya adalah D3. Jadi D3 keperawatan juga bisa ikut. Iya, ya, wah ini luar biasa ya, apa? eh Mohon maaf ini kan cewek gitu ya, Kak Mera terus udah Oke. punya niatan kalau enggak ya kuliah ya kerja ke luar negeri gitu ya. Nah ini Kak Mera nggak takut kalau ke luar negeri gitu, apa misal ke negara orang nanti di sana bagaimana gitu ya dan apa saja yang harus dihadapi gitu selama di negara orang gitu mungkin ini bisa berbagi gimana cara ini mengelola perasaan-perasaan apa mungkin dalam tanda kutip negatif gitu ya mengenai ke luar negeri gitu. Iya sih Pak, tidak bisa dipungkiri juga kita kan dari negara yang dari timur lah Pak, dengan budaya timur, apalagi kalau pergi ke Jerman yang notabene Eropa, negara Barat, pasti banyak juga pemikiran pemikiran negatif, ah nanti di sana gimana, teman-temannya gimana, apa bisa menyesuaikan diri dengan cuaca, dengan makanan dan lain-lain. Pastinya di awal-awal saya juga ada kekhawatiran seperti itu. Tapi yang saya lakukan adalah saya cari informasi. Sekarang kan juga banyak cara, banyak media, ada di YouTube, di Instagram, di sosial media juga banyak teman-teman yang sudah tinggal di luar negeri yang mereka sharing bagaimana kehidupan di sana, bagaimana budayanya, bagaimana menghadapi perbedaan juga. Jadi dari situ juga saya menjadi semakin yakin kalau uh, bisa kok, saya bisa istilahnya bisa survive di sana. Jadi untuk teman-teman yang lain juga tidak perlu khawatir. Prosesnya yang di awal pasti agak sulit, apalagi dengan cuaca yang berbeda di sini di Jerman. Kemarin saya juga sudah menghadapi winter atau musim dingin, musim salju yang sangat dingin sampai minus, sampai semuanya membeku dan lain-lain. Tapi bisa dilewati, teman-teman tidak usah khawatir. Di setiap negara juga pasti ada perkumpulan orang Indonesia juga. Jadi kalau teman-teman memang ada kesulitan atau membutuhkan bantuan dan lain-lain, jangan khawatir juga. Teman-teman yang tinggal di sini juga pasti membantu satu sama lain. Jadi uh, itu sih Pak, dari diri sendiri harus yakin dulu bahwa kalau meskipun kita tinggal di luar negeri di Eropa, tapi itu tidak mengubah kita lah sebagai orang Indonesia. Ya, dan insya Allah di sana juga aman dan nyaman gitu ya selama Ya, bekerja ya. Ya. Nah, kamera ini flashback dulu ke sebelum berangkat gitu ya. Apa tadi kan disampaikan prosesnya cukup lumayan panjang gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Mera sendiri apa tantangan terbesar gitu ketika menyiapkan ini apa keberangkatan gitu apa yang perlu dipersiapkan dan
kira-kira apa yang harus dilakukan teman-teman supaya nanti sebelum berangkat itu bisa berjalan lancar gitu ya, smooth gitu ya, dan juga kita sebagai perawat ya itu juga ya tadi ya aman dan nyaman. Kalau sebelum berangkat, yang paling penting menurut saya adalah bahasa sih Pak. Jadi sewaktu pelatihan bahasa itu, eh, teman-teman kalau bisa memang fokus pelatihan bahasa karena itu yang cukup cukup challenging ya Pak untuk ujian bahasanya. Dan tidak hanya untuk ujian, bahwa di sini juga eh, kan mau tidak mau setiap hari juga kita harus menggunakan bahasa Jerman. Jadi bahasa itu yang akan digunakan sehari-hari nantinya. Jadi kalau bisa sebelum berangkat dipersiapkan dulu secara matang dalam pelatihan bahasa ini supaya saat tiba di Jerman sudah setidaknya sudah bisa untuk daily conversation atau untuk percakapan sehari-harinya dalam bahasa Jerman. Itu yang menurut saya paling penting sih, Pak. Ya, Kamera tadi wawancaranya ternyata dalam bahasa Inggris ya, bukan bahasa Jerman ya. Untuk yang wawancara awal dalam bahasa Inggris, tapi untuk wawancara yang saat proses matching dengan pemberi kerja itu dalam bahasa Jerman. Dikarenakan saat uh, proses matching ini kan kita sudah melalui ujian bahasa, jadi diharapkan ini salah satu bentuk mungkin latihan juga secara langsung, jadi dengan pemberi kerja apakah sudah bisa berbicara dengan bahasa Jerman dan lain-lain. Jadi untuk wawancara keduanya dengan pemberi kerja dalam bahasa Jerman, tapi dari program juga menyediakan penerjemah. Jadi kalau di saat wawancara ini mungkin ada nervous, gugup, tiba-tiba lupa Ya. apa bahasa Jermannya, ada penerjemahnya juga. Oh, berarti wawancara pertama dan kedua tetap ada penerjemah juga ya yang disediakan. Enggak Pak, disediakan penerjemah. Wah, luar biasa ya supportnya ya ini ya. Ya, oke. Kamera tadi ini ya sudah mengikuti segala prosesnya sampai matching dan dinyatakan lulus gitu ya, diterima gitu ya. Nah itu apa perasaan Kak Mera waktu itu mendengar ini ya atau membaca bahwa Kak Mera diterima di program G2G ke Jerman? Um, Saat itu yang pertama saya nggak tidak menyangka sih Pak, agak terkejut mungkin ya. Terkejut, puji Tuhan diterima karena saya juga baru lulus, belum punya banyak pengalaman. Dan kalau saya dari pengalaman saya dari teman-teman yang lain, banyak yang mereka sudah senior lah Pak, sudah punya pengalaman bekerja 5 tahun, 10 tahun, ada yang dulunya bekerja di Jepang, ada yang dulunya bekerja di Cina, ada yang dulunya bekerja di Kuwait dan lain-lain. Jadi saya agak agak minder lah istilahnya. Teman-teman yang lain sudah profesional, sudah lama bekerja di bidang keperawatan dan lain-lain, tapi ternyata setelah dijalani, ternyata saya juga bisa. Jadi untuk teman-teman yang lain yang mungkin baru lulus juga tidak usah khawatir karena uh, memang dari pihak program juga menyatakan bahwa untuk fresh graduate yang baru lulus memang juga bisa mendaftar. Ya. Kamera kalau boleh tahu dulu waktu dinyatakan diterima ke Jerman gitu keluarga bagaimana Kak Mera? Karena saya pribadi juga cowok gitu ya kalau eh, apa bilang ke orang tua saya mau pergi ataupun kerja jauh gitu pasti waduh kok jauh gitu. Dan izinnya juga cukup sulit lah. Kalau Kak Mera ini gimana? Kalau dari keluarga, memang saya sudah komunikasi sih Pak dari dulu saat masih kuliah sudah menjelaskan ke keluarga bahwa saya memang ingin untuk ke luar negeri untuk bekerja di sana. Yang keluarga uh, awalnya agak ragu karena wah anak cewek, anak terakhir masih kecil, apa bisa kerja di luar negeri, nanti gimana jauh dari keluarga. Tapi ya
seiring dengan waktu saya juga jelaskan pelan-pelan. Ini program dari pemerintah, program resmi, tidak usah khawatir. Kalaupun terjadi semisal sesuatu yang tidak diinginkan dari pihak pemerintah Indonesia juga pasti membantu dan menjaminlah bahwa program ini memang aman, bukan yang istilahnya bukan yang abal-abal, yang nanti seperti penipuan atau penjualan manusia dan lain-lain. Karena ini program dari pemerintah yang sudah dijamin oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa di perjalanan atau prosesnya, keluarga jadi lebih yakin karena ini langsung dari program pemerintah Indonesia sih Pak. Jadi untuk menjelaskan ke keluarga juga pelan-pelan dijelaskan, diberi pengertian bahwa sekarang juga teknologi sudah maju. Kalau keluarga kangen atau apa bisa telepon lewat WhatsApp, bisa juga video call dan lain-lain. Jadi sudah tidak sulit, mungkin tidak sesulit dulu waktu sebelum ada teknologi. Mungkin kan kalau dulu masih surat menyurat kan lama ya Pak. Kalau sekarang kan Iya, bisa langsung saat ini juga, wah kangen lagi apa dan lain-lain, bisa langsung telepon dan lain-lain. Jadi untuk orang tua juga jadi lebih yakin. Itu sih Pak. ya. Berarti alhamdulillah ya ini dukungan keluarga juga sudah maksimal gitu ya, karena Kak Oke. Mera di awal juga sudah menjelaskan gitu ya, apa bagaimana seluk-beluk bekerja ke luar negeri melalui skema G2G ke Jerman ini gitu ya. Ya, lalu Kak Merah ini waktu Kak Merah ini ya apa menentukan ataupun apa namanya menetapkan saya pengen kerja ke luar negeri gitu ya. Sebenarnya motivasi Kak Merah apa? Apa ya kenapa kok ingin kerja ke luar negerinya gitu? Kalau motivasi dari saya pribadi, eh, saya dari dulu penasaran sih Pak. Awalnya ya, seperti seperti apa sih negara lain, seperti apa rasanya tinggal di sana, mungkin belajar atau bekerja di sana, seperti apa juga rasanya tinggal di negara yang dengan 4 musim, ingin juga merasakan musim salju, memegang salju, seperti itu. Awalnya mungkin dari situ. Tapi juga eh, saya memang tertarik eh, untuk keluar dari zona nyaman ya Pak istilahnya. Kalau di Indonesia kan ada keluarga, meskipun tinggal mungkin bekerja di luar kota, tapi kan masih masih dekat, masih bisa pulang dan lain-lain. Kalau ada apa-apa bisa ke keluarga. Saya ingin menjadi lebih mandiri istilahnya. Jadi merasakan bagaimana tinggal di negara lain, bagaimana budaya negara lain, pastinya juga mengumpulkan pengalaman, mumpung masih muda, mumpung masih banyak kesempatan, istilahnya belum berkeluarga dan lain-lain, jadi lebih lebih bebas lah kalau untuk saya pribadi untuk ke luar negeri, bekerja sendiri, mengumpulkan pengalaman, terus juga bertemu teman-teman baru juga pastinya dari negara lain bukan hanya dari Jerman sih Pak, di sini juga banyak perawat juga yang dari luar Jerman, banyak juga yang dari Filipina, yang dari Kroasia, dari negara-negara lain sekitar Jerman juga, jadi uh, menambah wawasan dan Wawasan ya, juga jejaring juga pertemanan. berarti ya. Oke. Ya, luar biasa sekarang berarti temennya ini ya multi country gitu ya, Iya. dari banyak negara gitu. Iya. Nah, kamera tadi kita ini ya apa diskusi mengenai pra migrasi atau pra keberangkatan gitu ya. Nah, sekarang kita ke ini tahapan migrasi nih, tahapan ketika di Jerman gitu ya. Nah, boleh tahu nggak kamera waktu itu landing di mana gitu ya, naik pesawat apa, terus waktu pertama kali menginjakkan kaki di Jerman itu ini apa perasaannya gitu?
Waktu keberangkatan itu saya mendapatkannya Turkish Airlines, jadi saya transit di Istanbul, Pak. Transit dulu di Oh, Istanbul, setelah dari nah itu Istanbul sempat langsung jalan-jalan ke nggak di Istanbul? gimana, Pak? Sempat jalan-jalan di Istanbul atau hanya transit Hanya sebentar transit, langsung? Pak. Soalnya cuman Oh, ada waktu 3 jam, kalau nggak salah 3 jam langsung oh, dari Istanbul ke Munich karena saya dapat pekerjaannya di kota Munich atau München. Mungkin teman-teman atau Bapak yang suka sepak bola mungkin ya, sudah ya, tahu Bayern Bayern Munchen München, ya. iya. Oke. Wah, keren-keren ya. Terus gimana perasaannya Kak Mera waktu ini menapakkan kaki pertama gitu ya di kota Munich gitu? Yang pertama pasti masih agak shock sih Pak, masih wah ini di mana semuanya beda gitu kan bangunannya dan lain-lain. Udaranya juga waktu itu saya tiba hampir 1 tahun yang lalu tanggal 18 April. Jadi itu masih pergantian musim, Ini jadi baru masih ya, dingin. 1 tahun ya. Nggih, hampir 1 tahun Pak. Oh, ya, 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 keren-keren ya. Itu sih Pak awalnya ya cuaca karena saat itu saya saat tiba masih dingin, terus juga mungkin bangunan dan daerahnya kan masih baru pertama kali lihat, belum familiar gitu. Oh itu juga pertama kali Pak saya naik pesawat saat itu. Saya sebelumnya belum Oh, pernah naik pesawat, jadi itu pertama kali langsung long flight ke Jerman. Jerman, wow, luar biasa ya. Terus gimana perasaan Kak Mera waktu apa melihat ya mungkin tadi ya bangunan yang berbeda, budaya yang berbeda, orang-orangnya juga berbeda gitu. Waktu pertama, hmm, yang pasti observasi dulu sih Pak. Jadi lihat-lihat dulu, oh ini seperti ini, oh orang-orangnya seperti ini. Lalu setelah itu eh, baru mulai istilahnya perkenalan untuk adaptasi lah ya. Jadi Ya. waktu awal-awal datang diberi waktu juga untuk istirahat 1 hari 2 hari. Jadi bisa jalan-jalan keliling dulu supaya beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal. Oh, di mana sih beli untuk belanja sayuran, belanja sehari-hari, di mana orientasi waktu, orientasi tempat juga. Waktu juga karena perbedaan waktunya juga sih Pak. Jadi eh, membiasakan dengan waktu Jerman karena saat itu perbedaan waktunya 6 jam. Jadi membiasakan waktu eh, di mana di Indonesia malam, di sini masih masih siang gitu kan. Eh, Tempat juga untuk bahasa awal-awalnya masih masih grogi untuk ngomong bahasa Jerman, masih salah-salah, aduh salah pengucapan, salah grammar dan lain-lain. Tapi ya seiring berjalannya waktu sudah mulai terbiasa. Oh sudah tahu. Oh kalau belanja ini di sini, kalau belanja ini di sana. Oh kalau ngobrol juga itu memang waktu sih Pak untuk beradaptasi. Karena awalnya pasti nervous kayak istilahnya ya nervous atau gugup itu. Jadi banyak lupa, banyak ini dan lain-lain. Tapi seiring dengan waktu beradaptasi sudah jadi biasa seperti ngobrol, seperti berbicara dalam bahasa Inggris. Mungkin kan awal-awal kan masih takut, ragu, ini Takut bener gitu nggak ya. ya? Iya, pengucapannya bener nggak? Ini grammarnya bener nggak? Tapi lama-lama kalau sudah terbiasa ya mengalir gitu. Karena dari orang-orang sini juga, meskipun kita mungkin salah grammar atau apa, mereka juga yang terpenting juga dalam komunikasi kan inti dari komunikasinya. Jadi kalau inti informasinya tersampaikan ya nggak apa-apa juga. Jadi orang-orang sini juga mengerti kalau kita masih baru, belum lancar bahasa Jermannya, mereka juga membantu, membenarkan, oh ini seharusnya gini. Seperti itu. Hmm. Nah,
itu kan ini ya Kak Mera ya, apa baru pertama kali naik pesawat long flight gitu ya, terus juga Mhm. baru pertama ke luar negeri, ada ini nggak semacam culture shock nggak waktu itu yang dialami Kak Mera? Culture shock, iya sih Pak, pasti perbedaan yang tadi ya, perbedaan budaya, bahasa, cuaca, di sini juga makanan, karena di sini kebanyakan eh, konsumsinya roti, tapi teman-teman juga jangan khawatir kalau di minimarket juga banyak yang menjual beras. Jadi untuk kita orang Indonesia yang harus makan beras, belum makan kalau belum makan nasi gitu ya Pak. Iya. Di sini untuk beras seperti itu juga mudah untuk ditemukan. Yang Oh pasti ya, ya. perbedaan terbesarnya karena jauh dari keluarga juga sih Pak. Jadi di awal-awal mungkin eh, kangen sama keluarga dan lain-lain, masih masih agak melo, wah jauh dari keluarga nggak bisa ketemu dan lain-lain. Tapi Ya, wajar ya ya itu ya. tadi ya tapi tadi karena ya sekarang sudah bisa video call kan rasanya hampir seperti ngobrol langsung seperti sekarang ya Pak, kan kita jauh tapi Iya, dengan video seperti ini jadi mengobati lah rasa rindu dengan keluarga. iya, iya. Ha. Nah, kamera ini tadi dijelaskan ya bahwa di Jerman ya itu kan ada beberapa pilihan fasilitas kesehatan ya, ada yang di panti, ada yang di rumah sakit. Nah, kalau Kak Mera bisa dijelaskan milih di mana gitu ya dan kenapa kok memilih vaskes jenis itu? Ya, kalau di Jerman ini memang bisa memilih sih Pak antara di panti lansia atau di rumah sakit atau klinik. Kalau saya sekarang bekerja di panti lansia, kalau untuk alasannya karena menurut eh, saya juga kan baru lulus, belum banyak pengalaman, bahasa juga masih terbatas. Nah, untuk di panti lansia ini kan eh, untuk sehari-harinya itu mengikuti dengan kebiasaan dari kakek atau nenek yang di sini ya Pak. Eh, jadi seperti rutinitas. Jadi kalau shift pagi seperti ini, shift siang seperti ini, shift malam seperti ini. Berbeda kalau di rumah sakit kan memang pasiennya berbeda-beda, mungkin beberapa hari sekali berganti pasien dan lain-lain. Tapi kalau di panti lansia pasiennya sama, untuk kesehariannya kurang lebih sama. Jadi untuk pendapat saya pribadi untuk awal karena masih Iya, proses adaptasi dan lain-lain akan lebih mudah atau uh, lebih mudah untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dulu selagi juga uh, kita beradaptasi dengan lingkungan di sini, dengan bahasa dan lain-lain. Jadi menurut saya kalau di panti lansia itu karena istilahnya agak lebih santai daripada di rumah sakit. Jadi saya bisa beradaptasi dengan agak pelan-pelan sih Pak. Jadi itu salah satu alasannya. Dan juga di sini kemarin saya juga mengikuti pelatihan bahasa lanjutan yaitu B2 untuk level B2. Eh, Kalau untuk pelatihan bahasa ini juga berbeda-beda tergantung dari kota atau dari Bundesland setiap eh, yang di mana teman-teman tinggal. Kalau untuk saya kemarin saya ada jadwal 1 minggu 5 kali pertemuan hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 1 pagi. Nah, itu kan 4 jam, Pak. Tapi dari pemberi kerja, 4 jam pelatihan bahasa itu dihitung sebagai jam kerja. Jadi tetap digaji. Nah, iya, iya. setelah pelatihan bahasa, lanjut bekerja selama 4 jam, dari jam 4 sampai jam 8 malam. Itu di satu tempat Jadi, atau beda tempat? pelatihan bahasanya di beda tempat sih, Pak. Seperti di Oh, tempat kursus oh bahasa. gitu. Tapi itu Berarti dihitung perlu waktu untuk mobile ya?
Ya, jadi dibagi 4 jam di tempat kursus, 4 jam untuk bekerja. Tapi tidak usah khawatir karena itu dihitung sebagai jam kerja. Jadi untuk gaji tetap full, tidak dikurangi. Oh, iya, iya. Nah, kamera tadi kan ini ya, milih di panti gitu ya, apa dengan beberapa pertimbangan tadi. Nah, eh, itu statusnya kamera sebagai apa langsung sebagai perawat kah atau apa semacam kalau di negara lain kan ada istilahnya kandidat gitu ya sebelum dia apa lulus ujian di sana gitu ya. Nah, kalau kamera sendiri bagaimana di sana? Kalau saya masih sebagai asisten sih Pak, jadi asisten perawat atau di sini menyebutnya Pflegefachhelfer. Jadi selama proses penyetaraan masih sebagai asisten. Nah, setelah penyetaraan baru nanti jadi perawat atau Pflegefachkraft. Oh, nah itu proses transisi dari apa tadi dari apa masuk di panti ya ikut ikut istilahnya penyetaraan gitu ya sampai nanti ikut ujian itu berapa lama? Kak Mira? Kalau itu berbeda-beda sih Pak, eh, tergantung individu juga karena untuk proses penyetaraan ini nanti kan ada dokumen-dokumen seperti yang dokumen-dokumen dari tempat kuliah dulu seperti eh, SKS ya Pak, sebutannya SKS atau mata pelajaran apa yang sudah dipelajari saat kuliah dulu, lalu untuk prakteknya apa saja yang sudah dilakukan dan lain-lain, nanti itu akan diterjemahkan dalam bahasa Jerman, lalu oleh pemerintah Jerman akan istilahnya dibandingkan dengan sistem pendidikan di Jerman. Nah, nanti kita akan mendapatkan hasil istilahnya hasil analisa atau yang namanya defisit Bescheid. Jadi untuk hasil analisa ini setiap orang berbeda-beda. Kalau saya Oh, kemarin saya masih kurang di 3 bagian, yaitu di bagian neurologi, fisio, psikologi, sama satunya di keperawatan maternitas. Jadi saya masih kurang di 3 mata pelajaran ini. Nah, setelah kita mendapatkan defisit Bescheid ini atau hasil analisa, ada 3 Pak, ada 3 kemungkinan. Yang pertama sudah setara, yang kedua ya, belum, masih kurang di beberapa materi seperti saya kurang di 3 materi ini. Lalu ada 2 pilihan. Yang pertama untuk ujian pengetahuan dan ujian praktik. Lalu yang kedua untuk istilahnya seperti praktik klinik. Jadi uh, seperti kita praktek langsung di rumah sakit, Pak. Seperti oh oke, praktek klinik lah ya. Seperti praktik itu. klinik Nah, ya. ya, nanti yang menentukan ini dari pihak pemerintah. Setelah kita Ya, mendapatkan hasilnya, lalu dari pemberi kerja yang menentukan apakah kalau untuk saya, apakah saya akan langsung ujian atau praktek klinik. Nah, dari pihak ya. pemberi kerja memilih yang langsung ujian atau namanya Kennisprüfung. Jadi untuk saat ini juga saya masih persiapan untuk ujian tersebut. Jadi ada ujian teori dan ujian praktek. Santai. Seperti itu. Nanti kalau sudah lulus, sudah setara, nanti kita bisa mengajukan untuk mendapatkan seperti uh, surat tanda registrasi sebagai perawat di Jerman atau yang namanya Urkunde. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita dianggap sah sebagai perawat di Jerman. Dan juga untuk STR ini, Pak, ini juga bisa digunakan untuk bekerja di negara lain yang menggunakan bahasa Jerman, seperti di Austria. Di Austria kan juga menggunakan bahasa Jerman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ingin nanti untuk kedepannya kalau ingin ke Austria seperti itu bisa juga bekerja di sana. Seperti itu, Wah, Pak. keren ya.
Iya, dan di sana ini ya, apa juga termasuk dalam European apa Union juga ya. Union, enggak Pak. Iya, nah itu bisa nggak ya kalau misal kita dapat apa STR di Jerman, terus kita bekerja di negara-negara Eropa lain yang mungkin apa tidak memakai bahasa Jerman gitu. Kalau yang tidak menggunakan bahasa Jerman mungkin harus mengikuti penyetaraan juga Pak di negara tersebut. Kalau sepengetahuan saya. Tapi kalau yang memang negaranya menggunakan bahasa Jerman kan sudah sama nih istilahnya, jadi bisa langsung bekerja. Kalau di negara lain yang selain menggunakan bahasa Jerman, ya mengikuti proses penyetaraan lagi. Oh, oke oke. Nah, kamera tadi kan ini ya apa salah satu tantangan terbesar itu bahasa gitu ya. Nah, kalau dari sisi kompetensi ada nggak kamera beda antara yang di Jerman dengan di Indonesia gitu, kompetensi keperawatannya? Kalau kompetensi sejauh ini untuk dasarnya sama sih ya, sama sih Pak. Mungkin ada beberapa hal yang perbedaannya yaitu seperti contohnya memasang infus. Kalau di sini yang memasang infus itu dokter. Oh, Ya, bukan perawat ya? kecuali ya kalau ada dokter, dokter tak kecuali kalau di bagian bangsal, Pak, Mm-mm. kalau pada saat itu tidak ada dokter jaga, tidak ada dokter sama sekali dan itu eh, istilahnya gawat ya Pak, keadaan gawat baru perawat boleh. Tapi kalau selama ada dokter yang mengerjakan dokter untuk pemasangan infus dan juga untuk uh, untuk tindakan lain seperti uh, karena mungkin perbedaannya di sini di Jerman itu sudah ada istilahnya spesialisasinya masing-masing gitu Pak. Jadi kalau untuk ibaratnya untuk uh, tindakan ini sudah ada sendiri untuk contohnya kalau di panti lansia uh, itu ada fisioterapi. Jadi kalau untuk misalnya untuk pasien mereka belajar jalan uh, dan lain-lain itu ada sendiri. Kalau di Indonesia kan general ya Pak, perawat juga bisa melakukan. Tapi kalau di sini yang melakukannya fisioterapinya. Lalu untuk perawatan kuku kaki Ya. atau Fußpflege namanya, itu juga ada khusus Pak, ada orang lagi khusus. Lalu untuk Hmm. terapi lain, untuk terapi berbicara dan lain-lain, itu ada orangnya khusus juga. Jadi mungkin itu sih Pak perbedaannya di sini sudah terspesialisasi masing-masing sesuai bidangnya. Oh, oke. Kalau boleh tahu sebagai perawat di panti lansia sana gitu ya, nah itu keseharian apa saja yang dilakukan Kak Merah? Kalau keseharian lebih ke keperawatan dasar sih Pak. Jadi untuk personal hygiene, untuk memandikan pasien, untuk mobilisasi pasien, terus juga mempersiapkan makan untuk sarapan, makan siang, dan lain-lain. Membantu juga pasien kalau eh, pada beberapa pasien yang seperti pasien stroke yang tidak bisa makan sendiri, kita bantu makan. Em, untuk kegiatannya kurang lebih itu sih Pak ke keperawatan dasarnya kalau di panti lansia. Kesehatan dasar ya. Ya. Hmm. Nah, kalau boleh tahu Kak Merah di sana kan juga kerja dengan dokter, dengan tadi ya fisioterapis dan lain sebagainya. Nah, bisa diberikan informasi nggak bagaimana apa istilahnya hubungan interpersonal gitu ya dengan tenaga medis yang lain gitu ya ataupun tenaga kesehatan yang lain. Kalau untuk hubungan interpersonalnya,
Karena semuanya sudah ada jadwalnya masing-masing sih Pak. Jadi untuk dokter visitnya hari apa, untuk fisioterapi visitnya datangnya hari apa dan lain-lain. Jadi semua sudah terjadwal. Untuk hubungannya ya pasti kita ada seperti operan lah ya Pak, seperti menyampaikan oh ini pasiennya seperti ini, mungkin uh, ada perkembangan seperti apa yang berubah selama jangka waktu tersebut dan lain-lain. Tapi mungkin yang membedakan karena di Jerman ini memang menghargai privasi sih Pak. Jadi lebih ke kalau di Indonesia kan kita mungkin lebih santai, jadi lebih bisa berbicara mengenai uh, yang agak sedikit privat atau personal. Kalau di sini saat bekerja ya yang dibicarakan ya hanya seputar masalah pekerjaan gitu. Jarang yang membahas personal seperti itu. Mungkin itu perbedaannya. Tapi kalau untuk yang lain sama sih Pak kurang lebihnya. Berarti timbang terima juga dilakukan gitu ya. Iya, Nah, itu keliling ke masing-masing apa kliennya atau bagaimana kalau di sana? iya Pak, dokternya yang ke pasiennya. Seperti di Indonesia yang dokternya visit seperti di Bangsal, dokternya yang visit ke pasiennya. Lalu biasanya mungkin perbedaannya juga kalau di sini biasanya yang istilahnya yang mendampingi dokternya cuma satu orang, yaitu yang Pflegefachkraft atau yang perawatnya. Kalau di Indonesia kan kadang semuanya ikut, ayo bareng-bareng dan lain-lain. Kalau di sini cukup satu orang aja yang ikut dokter fisik seperti itu. Oh, gitu. Berarti perawat belum tentu ikut ketika visit. Yang ikut satu orang sih Pak, istilahnya eh, yang ketua ketua perawatnya saat shift hari itu. Oh, oke Iya, oke ya. dia cuma satu orang. Mungkin ini ya supaya nggak terlalu rame juga gitu ya kan Iya, apa privasi jadi. iya. Iya, unik juga. Nah, Kak Mera kalau boleh tahu pandangan dari profesi lain terhadap perawat di Jerman itu bagaimana Kak Mera? Kalau profesi lain, yang pastinya kurang lebih sama seperti di Indonesia sih Pak. Mereka juga menghargai, apalagi di sini di Jerman juga eh, terlebih lagi orang-orang lebih menghargai lagi karena tidak banyak orang Jerman yang tertarik untuk bekerja sebagai perawat. Jadi ketika ada eh, seseorang yang bekerja sebagai perawat, mereka lebih mengapresiasi karena memang pekerjaannya istilahnya tidak mudah karena kan sebagai perawat kita harus juga punya rasa empati yang tinggi, harus punya istilahnya eh, ketulusan, harus dari hati gitulah Pak untuk menjadi perawat karena kan memang tidak mudah harus merawat orang-orang yang sakit dengan keadaan yang berbagai macam keadaan kesehatan dan lain-lain. Jadi di sini mereka juga sangat menghargai sih Pak. Apalagi saat saya juga awal datang, mereka yang eh, bersemangat lah, antusias atau excited gitu. Wah, kamu dari mana? Dari Indonesia. Wah, kamu eh, jauh ya, dari jauh. Di mana itu di Indonesia dan lain-lain. Berapa lama naik pesawat ke sana dan lain-lain. Mereka antusias sih Pak dan welcome dengan perawat. Oh iya ya. Nah, kalau penerimaan dari ini apa mbak-mbaknya yang ada di panti lansia Mbak gimana terhadap perawat asing gitu? Kalau dari pasiennya, kalau dari pengalaman saya pribadi, sebagian besar mereka sudah eh, menerima, mengerti juga kalau bahasa Jerman saya belum bagus dan lain-lain. Bahkan juga ada beberapa yang mereka juga, ayo nanti kalau kamu ada waktu ngobrol sama saya, nanti kita latihan bahasa Jerman dan lain-lain. Tapi ada juga waktu itu saya pernah menemui yang pasiennya mungkin saat itu belum
belum terbangun trust atau kepercayaan. Jadi waktu awal masih yang seperti memang kamu bisa merawat saya, memindahkan saya, kamu kan kecil, kamu badannya kecil dan lain-lain gitu. Tapi itu hanya di awal sih Pak. Seiring dengan perjalanan waktu, waktu pertemuan kedua dia sudah istilahnya sudah merasakan lah bagaimana saat saya merawat dia dan lain-lain. Bahkan sampai sekarang dia malah yang, kamu kok udah lama nggak kelihatan, kamu nanti ke saya ya, kamu yang mandiin saya, kamu yang ini dan lain-lain. Oh, oke oke. Oh iya, kalau orang sana kan ini ya apa tingginya juga lebih tinggi, Iya, size-nya kan juga lebih ini ya lebih besar dibanding orang Asia gitu ya. Nah itu iya. kamera gimana tipsnya supaya tetap bisa aman dan nyaman dalam bekerja gitu? Kalau untuk tergantung pasiennya sih Pak. Kalau pasiennya dia yang masih bisa untuk berdiri meskipun dalam waktu yang singkat gitu ya. Itu kita masih bisa pindahkan langsung dari bed ke kursi roda. Tapi kalau pasien yang dengan stroke dan lain-lain itu kan agak sulit. Jadi kita ada juga alat yang namanya lifter, alat untuk memindahkan pasien. Kita bisa menggunakan Iya. itu. Eh, itu sih Pak, tergantung. Jadi tergantung pasien dan tergantung kondisi pasien. Nah, oh, tapi ini ya di sesi pelatihan juga sudah diberikan ilmunya ya bagaimana melakukan apa membantu mobilisasi gitu ya untuk mungkin Iya, klien-klien yang ini ya yang memang berbeda gitu ya dari ukuran kita. iya. Dan saat awal bekerja juga kita diberikan istilahnya ada satu mentor atau jadi dari pihak pemberi kerja menunjuk satu perawat ini untuk istilahnya menjelaskan lah ke kita bagaimana pekerjaan di sini, bagaimana merawat pasien A, pasien B, pasien C, dan lain-lain. Jadi di awal memang hanya istilahnya observasi dulu, lihat dulu, oh saat udah tahu, oh seperti ini, selanjutnya baru melakukan sendiri di bawah pengawasan, selanjutnya baru kalau sudah mantap lah rasanya, oh saya udah bisa sendiri, baru selanjutnya melakukan tindakan sendiri. Iya, iya. Nah, Kak Mera ini nggak kerasa ya sudah hampir 1 jam gitu. Nah, kalau pengalaman unik Kak Mera, pengalaman unik apa yang Kak Mera alami gitu selama bekerja di apa panti lansia di Jerman gitu? Mungkin bisa berbagi dengan teman-teman. Pengalaman unik yang tadi itu sih Pak, untuk pasien ini yang awalnya ragu lah ya untuk apa kamu bisa memindahkan saya, memobilisasi dan lain-lain. Tapi sekarang, bahkan sampai sekarang malah pasiennya yang kamu kok udah lama nggak kelihatan, kamu nanti ke saya ya, bantu saya. Jadi itu yang menurut saya unik sih Pak. Jadi di awal belum ada trust, tapi setelah ada trust malah pasiennya yang mencari-cari lah istilahnya yang Ya. ingin, apalagi kan kita orang Indonesia juga terkenal ramah, jadi mereka senang gitu. Apalagi kalau di sini untuk para lansia juga Ya. mereka juga kadang-kadang ini Pak tiba-tiba memberi coklat gitu kalau di sini. Jadi eh, karena di sini memang banyak produk yang dari coklat sih Pak. Jadi untuk lansia mungkin mereka kan mendapatkan kadang mendapat kunjungan dari keluarga dan lain-lain. Mereka mendapatkan banyak coklat dan lain-lain. Itu dibagikan ke kita, ke perawat Hmm, seperti itu sebagai tanda terima kasih seperti itu. pasti ya. Itu sih Pak yang Ya. unik. Nggak sempat diet ya kalau di sana ya. Kasih pakai coklat ya. Oh ya, kalau yang unik di kehidupan masyarakat Jerman apa Kak Mera? Kak? Misal di Munich gitu ya, apa? Yang mungkin Kak Mera itu eh, sangat berkesan gitu ya, atau membekas gitu kalau keseharian apa ini? Kalau untuk keseharian di sini memang orang-orangnya lebih cuek sih Pak. Jadi kalau kita mau
ngapain aja ya mereka terserah, yang penting eh, mereka tidak istilahnya tidak tidak suka ikut campur lah dengan kehidupan orang lain seperti itu. Tapi juga di sini yang eh, saya suka adalah orang-orangnya kan mereka memang taat peraturan. Jadi istilahnya kalau kita mau menyeberang, Ya. apalagi untuk pejalan kaki ya, untuk di beberapa tempat yang memang tidak ada lampu lalu lintas, pengendara mobil itu mereka akan berhenti, Pak. Jadi bukan mereka wah tancap gas saja, tapi mereka berhenti mempersilahkan kita untuk menyeberang seperti itu. Itu yang saya eh, suka sih Pak dari budaya sini karena mereka menghargai apalagi pejalan kaki itu diutamakan istilahnya. Iya, iya. Ya, menarik ya. Ini kayaknya apa wajib dikunjungi ya kota Munich ini ya. Enggak Pak. Semoga nanti suatu saat bisa ke sana ya, Pak Amin. Rizky. Iya. Terus kamera ini kan kamera pasti punya impian gitu ya, punya rencana ke depan gitu ya. Nah, apakah kamera nanti tetap di Jerman gitu atau kamera udah punya planning lain gitu untuk bekerja kemana lagi atau bagaimana? Kalau untuk saya pribadi, untuk saat ini saya ingin menyelesaikan proses penyetaraan dulu, Pak. Setelah itu mungkin bekerja dulu selama 1 sampai 2 tahun, baru nanti eh, selagi bekerja itu juga memikirkan ke depannya apakah ingin menetap di sini atau mungkin pulang ke Indonesia. Untuk saya pribadi masih belum tahu. Atau juga di sini juga ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan seperti pelatihan untuk menjadi perawat spesialis. Saya juga masih belum tahu apakah ingin mengambil kesempatan itu, tapi ke depannya ya antara itu sih Pak. Jadi menyelesaikan proses penyetaraan dulu, baru nanti uh, dipertimbangkan lagi apakah ingin lanjut di sini atau pulang ke Indonesia seperti itu. Iya. Nah, dengar-dengar di Jerman kalau kuliah ini ya apa free tuition ya kalau nggak salah ya. SPP-nya Bagaimana bisa Pak? di ya kalau kuliah di Jerman SPP-nya Iya. apa sudah Oh, ditanggung oleh negara apa betul itu? iya Pak. Kalau di sini memang ditanggung negara. Kalaupun memang kita harus membayar, itu biasanya tidak begitu mahal sih Pak. Mungkin membayar seperti biaya biaya administrasi seperti itu, tapi itu juga tidak tidak terlalu mahal, tidak yang sampai puluhan ratusan juta, tidak. Untuk SPP juga gratis ditanggung pemerintah untuk pelatihan seperti ini yang untuk teman-teman yang ingin menjadi perawat spesialis seperti wah saya punya ketertarikan jadi perawat pediatrik atau perawat mungkin perawat ruang bedah seperti itu bisa juga mengikuti pelatihan dan itu juga gratis ditanggung oleh pemerintah. Wow, ya, ini luar biasa ya ekosistem ataupun supportnya ya untuk teman-teman perawat yang notabene perawat asing gitu ya yang bekerja di sistem kesehatan di Jerman gitu ya. Nah ini sebenarnya masih banyak ya Kak Mira yang ingin saya tanyakan tapi waktunya ini sangat terbatas ya sudah 1 jam kita berdiskusi dan saya sangat apresiasi gitu apa Kak Mira ini luar biasa dari Semarang gitu ya kerja ke Jerman ke kota Munich gitu ya dan pengalamannya juga saya rasa selama setahun ini sangat kaya gitu ya dan satu lagi mungkin tadi yang belum sempat kita diskusikan ini ya bonusnya gajinya berapa ya mungkin nanti bisa di spill ya di kesempatan berikutnya gitu Oh iya Pak siap. ya. Nah sekali lagi terima kasih Kak Mera ya atas waktunya dan sebelum kita akhiri mungkin Kak Mera ini ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang apa mungkin masih ragu ataupun ini ya belum punya pandangan untuk bekerja ke luar negeri khususnya ke Jerman. Kalau dari saya mungkin sedikit uh,
pesan penutup ya Pak, sepertinya. Ya. Eh, dari saya pribadi, memang di sini hidup di Jerman atau mungkin di negara lain juga memang tidak mudah. Tapi saya rasa itu worth it atau sepadan karena teman-teman akan mendapatkan banyak kesempatan untuk keluar dari zona nyaman, untuk belajar hal-hal baru, untuk melihat, mempelajari hal-hal yang tidak bisa didapatkan kalau teman-teman di Indonesia. Seperti saya pribadi di sini jauh dari keluarga, harus belajar mandiri, semuanya sendiri, masak sendiri dan lain-lain. Kalau di Indonesia kan mungkin masih ada keluarga, masih uh, dibantulah dengan keluarga. Tapi di sini saya hanya punya diri saya sendiri, jadi uh, harus menjadi orang yang mandiri. Tapi dengan prosesnya pasti tidak akan mudah atau semudah uh, membalikkan telapak tangan lah. Tapi prosesnya dinikmati dan mumpung teman-teman juga masih muda, masih punya banyak kesempatan, peluang, dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan tersebut. Dan juga tidak usah takut bagi teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri dengan adanya program ini dari pemerintah yang menurut saya programnya sangat baik, semuanya dibiayai, ditanggung, teman-teman tidak perlu memikirkan masalah finansial lah. Jadi itu sih Pak, manfaatkan kesempatan yang ada saat ini. Mungkin sampai jumpa juga untuk teman-teman yang mungkin nanti ingin bekerja di Jerman. Amin, amin, amin ya. Ya, doakan kalau saya dan Mas Diki berkunjung aja ya ke Jerman. Oh ya, boleh Pak. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Mera. Salam sehat dan sukses selalu dari tim Bisikan ya, Bincang Asik Keperawatan. Berikutnya saya kembalikan ke Mas Diki. Iya, terima kasih Kak Meira serta Pak Ferry atas sharingnya tadi ya. Ternyata keraguan-keraguan yang mungkin dirasakan oleh teman-teman yang baru lulus itu sebenarnya mendapatkan support yang full gitu ya dari pemerintah. Jadi tidak perlu ragu-ragu gitu ya. Kemudian untuk masalah perizinan orang tua sebenarnya juga bisa dibicarakan gitu ya jauh-jauh hari. Yang penting bagaimana kita bisa meyakinkan mereka dengan niat kita gitu ya. Karena kita bekerja pun sebenarnya kan juga pada akhirnya untuk keluarga gitu ya Kak Mera ya. Jadi ya semangatnya untuk keluarga, jadi apa yang kita lakukan diniatkan ibadah dan juga untuk keluarga. Seperti itu ya Kak Mera. Oke, baik sekali lagi terima kasih atas sharingnya. Semoga Kak Mera di sana sehat selalu gitu ya. Ujian-ujiannya juga dilancarkan gitu ya Kak Mera ya. Iya, selanjutnya Amin. proses-proses yang lain juga dilancarkan. Oke, saya juga berterima kasih juga kepada Pak Ferry sudah mengundang Kak Mera dari Pasar Kerja Perawat. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang nantinya ingin bekerja di luar negeri seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk sharing kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di sesi bisikan selanjutnya, Bincang Asik Keperawatan bersama saya, Rifki Pradipta, serta Pak Ferry Effendi sebagai founder dari Pasar Kerja Perawat. Terakhir, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat berbahagia. Ya, makasih Mas Diki, Kak Mera. Makasih banyak Pak.